Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, murid dan santri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu semua. Alhamdulillah pada malam hari ini guru pun dalam keadaan sangat nyaman dan juga sangat indah, dan keluarga pun juga sangat damai dan semua terkondisikan sangat indah juga. Guru berharap juga para murid dan santri dan juga para pemirsa yang sudah banyak memahami dan sudah banyak yang melakukan apa yang diajarkan guru selalu mendoakan, dan guru pun berharap semoga selalu mendapatkan kebahagiaan, terutama tentang berkeluarga dan dimanapun berada, terutama pun juga memperkuat ekonomi. Semoga mendapatkan kemudahan agar kehidupan di dunia betul-betul kita selalu damai dan bahagia, karena adanya tambahan ekonomi dan kuatnya ekonomi, sungguhlah pikiran dalam melakukan rumah tangga sangatlah nyaman ya para pemirsa. Diperhatikan ekonomi, dikontrol manajemennya, kurangi hal-hal yang tidak membawa manfaat, karena kondisi negara kalian sudah carut dan marut. Para pemirsa, diberikan pemahaman sedikit sebelum diulas. Video ini masih berputar atau di seputar setelah bersahadat ya. Pentingnya memahami sampai detail tentang dasar dari Islam ya. Jadi dari dasar Islam ini betul-betul khususnya murid dan santri dan para pemirsa yang sudah membaiat dirinya dengan video, dengan kain konangan, betul-betul ini dipahami ya. Maka guru sangat menyarankan sampai diulas tentang syahadat begitu banyak video. Karena tatkala syahadat ini salah para pemirsa ya, salah semua kehidupan Anda ya. Jadi iman, tauhid, amal, ibadah, bahkan ruh dan jiwa kalian tidak ada gunanya bila memahami syahadat ini salah. Maka betul-betul ditelaah, diulas kembali video sampai paham betul dan mengerti betul ya, karena ini adalah pintu dan dasar yang mendasari perjalanan kehidupan khususnya umat atau manusia yang memahami tentang nilai-nilai keagamaan ya. Syahadat ini para pemirsa dikembalikan lagi mengacu kepada tujuan sebagai nilai yang disebut Islam itu untuk menghantar selamat dunia sampai akhirat. Jadi artinya tidak hanya untuk dimengerti dan dipahami syahadat, namun ini adalah dasar yang mendasari dari kesekian sampai yang disebut perjalanan ruh sampai di alam akhirat itu. Maka ini sangat penting dan sangat pokok ya. Kembali lagi guru mengajarkan melalui media untuk publik. Sebenarnya ilmu guru memang dikhususkan bagi murid dan santrinya. Karena kemarin beberapa bulan, karena ada amanah dari Sang Maha Pencipta, sehingga guru berkewajiban untuk memberi pemahaman, keterangan, bahasa sederhananya. Guru berkewajiban menyelamatkan bagi perilaku manusia yang salah memahami tentang Islam, yang salah memahami tentang nilai-nilai kehidupan. Maka pentingnya guru membuat video dengan detail ini. Guru berharap para pemirsa yang barangkali tidak banyak pengetahuan dan pengertian tentang Islam, semoga mudah dengan cara-cara yang disampaikan guru melalui videonya. Para pemirsa, pahami dengan judul setelah bersyahadat.
Setelah bersyahadat, para pemirsa sudah sampai video yang ke-7, ini video yang ke-8 dengan judul apa? Patung Muhammad. Judulnya bagus para pemirsa ya. Coba para pemirsa, apa yang terbesit dari para pemirsa tatkala ada judul video ini Patung Muhammad ya Pak. Terus kita para pemirsa, Anda pun berpikir kira-kira bagi orang yang bermadzhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, Wahabi, Wahabun ya. Kira-kira aduh gitu para pemirsa. Ya. Wah, ini nyimpang, ini sesat ya. Otaknya udah error semua. Maka dengan sengaja diberi judul oleh guru Patung Muhammad dengan harapan dengan bahasa yang menghentak, yang berlawanan dengan sejarah, yang berlawanan dengan intelektual manusia yang terpelosok sehingga mampu memukul otak kalian sehingga terpecahkan, yang beku itu biar pecah. Judulnya melawan sistem. Makanya apa judulnya? Patung Muhammad. Coba. Jadi Muhammad itu dipatungkan sama Mbah, ini keren judulnya. Apa yang dimaksud patung Muhammad para pemirsa diulas oleh guru. Namun sebelum masuk ke ranah hal yang pokok, karena video ini nanti tatkala menerangkan syahadat masuk ranah patung, ya, ini nanti akan membongkar kesalahan sejarah, membongkar penipuan cerita kitab yang beredar di dunia, membongkar artefak-artefak yang disengaja menipu bangsa manusia, ya. Maka betul-betul dipahami tentang kata Muhammad. Namun bagi para pemirsa yang baru melihat video ini, dipahami dulu video sebelumnya ya. Kalau video sebelumnya kalian tidak paham, itu nanti tidak connect atau tidak nyambung, ketemu bisa gagal paham ya. Ayo para pemirsa, bagi yang sudah lama mengikuti video guru, sedikit banyak sudah paham dan mengerti. Namun melalui video ini, guru mempertegas, memperjelas agar mudah memahaminya dan agar mudah untuk menyampaikan kepada sanak saudara agar tidak terpelosok bangsa manusia karena kesalahan memahami kata yang disebut Muhammad. Ya. Kembali lagi diulas dengan sederhana. Tatkala syahadat kalimatnya sudah jelas, kalian menyebutnya syahadatain. Syahadatain mengambil dari syahadat 4 dari ilmu Jawa. Di dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sudah diterangkan anna Muhammad. Di situ ada kesalahan, tidak ada kata Nabi, diulas kembali dengan sederhana ya. Itu tidak ada kata Nabi para pemirsa. Muhammad ya Muhammad, jangan ditambahi Nabi. Maka ada kesalahan yang sedikit saja karena ini dasar, maka menjadikan kerusakan itu sangat panjang, sangat luas ya. Coba para pemirsa, syahadat semua kan bisa mengucapkan, bisa membunyikan, bahkan ada yang bisa menulis. Wa asyhadu anna Muhammad. Ada kata Nabi enggak di situ. Nah, karena enggak ada kata Nabi itu, terus ditulis, ditafsirkan, ditambahi Nabi. Sedangkan syahadat ini nilai garisnya ini sudut. Ya. Ini sudut ini, kalau ini salah 1 senti, ini 2 langkah sudah kemungkinan menjadi 10 senti. 3 langkah sudah menjadi puluhan senti, bahkan sama sampai sejarah 1400 tahun. Kesalahan sudah melebar meluas, maka tidak akan pernah ada yang tahu. Karena syahadat adalah dasar. Sudut pertama,
itu tidak boleh digubah. Maka orang-orang terdahulu merumuskan ilmu Islam itu tidak boleh digubah bahasanya itu. Awalan akhirnya tidak boleh para pemirsa. Maka pahami betul-betul. Tatkala 1 senti di titik dasar, langkah yang ke-10 sudah kiloan meter. Kalau 1 senti salah pada hari ini, besok kalian langkahmu sudah salah sangat jauh. Sedangkan peradaban sudah 1400 tahun itu. Paham ya para pemirsa? Tatkala sudah paham tentang kata Muhammad dengan patungnya, maka diulas sampai sekarang. Allah sudah difahami ya, kata ganti ya, Allah kata ganti. Jiwa atau nyawa, boleh ya. Muhammad adalah raga, tubuh, body. Nah, tatkala nanti diajarkan ya, tatkala yang di dalam setiap manusia ini ada raga, penghubungnya sudah paham ya para pemirsa, penghubung nyawa ya, yang menghubungkan ke raga atau ke body, ini ada yang disebut nafas atau tali nafas atau alam pikir atau kekuatan pikir ya, bangsanya disebut sukma. Maka sukma, pikir atau nafas mempunyai nilai penghubung, maka mempunyai bahasa baru rasul, maka utusan. Nah, jadi rasul itu utusan jiwa murni ke body ya. Tatkala body bergerak, ini juga mengutus menyampaikan kepada nilai nyawanya, maka itu bisa keluar dan masuk. Dengan demikian para pemirsa paham, yang dimaksud dengan kalimat syahadat tidak ada hubungannya dengan orang di Arab. Maka mengapa di dalam kitab agama Islam, mengapa sosok Muhammad ini tidak ada figurnya? Kira-kira bisa menerangkan atau belum para pemirsa? Apa para pemirsa? Di dalam agama Islam itu Nabi Muhammad atau Muhammad tidak bisa digambarkan dan memang tidak boleh digambarkan. Kalau itu digambarkan atau diberi patung atau diberi arca menjadikan salah. Karena Muhammad mempunyai nilai bentuk gambar, bentuk fisik setiap manusia yang menjalankan ilmu Islam, maka tidak bisa digambarkan satu sosok. Paham ya para pemirsa? Kalau digambarkan sosok orang Arab, umat Islam atau yang beragama Islam lain menuntut. Karena apa? Itu bukan gambar saya, itu bukan patung saya. Maka dia mempunyai nilai yang disebut status raga. Maka tidak bisa dipatungkan, tidak bisa diukir. Karena apa? Itu mewakili ya, Muhammad ini mewakili rupa setiap manusia yang menjalankan ilmu Islam. Maka tidak bisa digambarkan satu sosok. Manusia yang tidak mampu, tidak mengerti tentang ilmu syahadat, dia menerangkan kepada publik ngarang ngawur. Karena yang disucikan, karena yang takut nanti disembah. Itu manusia yang menerangkan itu. Manusia itu mencari alasan karena tidak mengerti maksudnya syahadat itu apa. Satu contoh para pemirsa. Di dalam jiwa manusia kalau kalian mengganti dengan bahasa direktur. Jadi jiwa yang mengendalikan itu direktur. Tubuh itu karyawan. Lantas karyawan itu digambarkan wujud satu sosok, bisa atau tidak? Tidak bisa, nanti lainnya menuntut. Karena itu status mewakili sifat tubuh manusia, sifat bodi manusia
yang mengikuti sistem keilmuan Islam. Nah, paham ya? Tatkala tubuh ini sudah menjadikan nilai kata ganti Muhammad ini body, ya. Jadi Muhammad ini body dipahami. Muhammad adalah kata ganti body manusia yang menjalankan ilmu Islam. Maka tidak bisa digambarkan satu sosok. Clear? Kalau sudah tahu paham bahwa Muhammad seperti itu, nah ini kesalahan orang-orang terdahulu. Dan memang sengaja dibuatlah cerita, orang-orang terdahulu mengarang, membuat cerita, agar ceritanya dipercaya untuk orang yang mengikuti programnya, mudah dikendalikan, mudah dihabiskan hartanya, mudah ditipu, mudah dijajah, mudah dirusak. Dibuatlah cerita seakan-akan ada manusia statusnya beristri dan beranak. Nah, itu sengaja para pemirsa. Maka video ini membedah sejarah yang salah kaprah, permainan orang-orang terdahulu. Ilmu Islam yang syahadat itu faktanya seperti itu per individu manusia, dibuatlah cerita. Seakan-akan ada Muhammad, orang Mekah lahir. Dia membentuk keluarga, mempunyai istri, ada yang menerangkan 9, ada yang menerangkan istrinya 18, menghasilkan anak keturunan yang banyak. Artinya cerita yang dibuat agama Islam yang beredar sampai dibuat ornamen-ornamen itu sudah dipastikan bahwa itu adalah penipuan orang-orang terdahulu untuk mengelabui orang lain agar mampu dikendalikan, bahkan akan dimanfaatkan tentang hartanya dan apapun karena dibuat cerita seperti itu. Cara mengujinya bagaimana, Guru? Maka ini sangat penting ya para pemirsa. Gini. Tatkala syahadat ini sudah tepat bahasanya, tidak boleh dirubah. Muhammad ya Muhammad. Ini mewakili raga manusia. Diterangkan ada orang lahir. Tatkala Muhammad orang Arab ini mempunyai istri dan dia mempunyai anak, artinya Nabi Muhammad mempunyai nilai status baru, disebutlah bapak. Tatkala Muhammad yang diilustrasikan menjadi brainwash ini diterangkan dengan sejarah, dia menikah punya anak, statusnya menjadi bapak. Tatkala lebih tua, dia menjadi status kakek. Sehingga kalimat syahadatnya akan berubah. Kalau memang itu ada orangnya. Tapi faktanya syahadat tidak boleh dirubah dan memang tidak bisa berubah. Kesalahan orang-orang yang membuat agama, orang-orang itu ngarang. Nah, ini problemnya. Satu contoh, kalau memang Muhammad ini ada sosoknya dan berkeluarga di Arab, maka kalau putranya, anaknya bersyahadat itu beda. Bagaimana kira-kira? Bapak saya Muhammad utusan Allah. Lu rusak para pemirsa. Dengan demikian sudah bisa diterangkan secara keilmuan. Artinya cerita kitab yang diterangkan di dunia, yang dipelajari di pondok-pondok yang menjadi hal seperti itu adalah penipuan. Itu kesalahan total. Lantas bagaimana kalau cucunya itu masuk Islam? Kakek saya Muhammad. Loh, enggak ketemu. Lantas gimana, Guru? Maka ini membedah. Karena ini dasar yang mendasari dari kesalahan yang 1400 tahun. Kalau toh memang Muhammad ini ada digambarkan lahir berkeluarga, kira-kira enggak konyol. Kalau RT-nya masuk Islam bagaimana? Nah,
warga saya RT 01 namanya Muhammad utusan Allah. Nah, tidak bisa para pemirsa, artinya sudah dipastikan cerita nasab-nasab itu adalah itulah yang membuat sejarah itu. Nah, ada yang memakai katanya Sayyid, macam-macam. Sejarahnya yaitu yang membuat pelakunya di situ, leluhur yang orang-orang dari situ. Itu ingin mengendalikan orang lain. Maka sampai sekarang dia ribut memakai keturunan. Bahwa diterangkan secara keilmuan itu salah. Diterangkan sejarah salah. Angka kelahirannya salah. Sejarahnya orang di sana itu tidak punya intelektual. Tidak punya university. Tidak punya budaya. Lantas ada orang. Tidak bisa para pemirsa. Dibantah apapun kebenaran tak akan pernah kalian bisa bantah. Karena kebenaran adalah mutlak. Lantas bagaimana, Guru? Coba kalau digambarkan cerita-cerita Muhammad ini punya istri, punya anak. Membawa misi agama Islam. Tatkala masuk agama Islam harus mengucapkan kalimat syahadat. Kalau agama ini keluar sampai ke Amerika, sampai ke Inggris, kira-kira syahadatnya berubah enggak? Mr. Muhammad, lo enggak bisa para pemirsa. Dibawa ke Jawa, masuk ke keraton, Romo Muhammad, kan? Enggak bisa para pemirsa. Dengan demikian para murid dan santri dan para pemirsa, maka pentingnya memahami syahadat ini jangan sampai salah. Kalau salah mengilustrasikan dengan cerita bullshit dari orang-orang terdahulu, mindset Anda salah. Mindset Anda salah, iman salah, perilaku salah, apapun yang Anda lakukan salah. Paham ya? Dengan demikian semoga kalian paham. Lantas bagaimana? Maka video ini menerangkan sejak disampaikan guru bahwa kitab yang kalian yakini semua adalah permainan orang-orang terdahulu. Lantas bagaimana, Guru? Yang penting bersyukur sudah diluruskan kembali oleh guru melalui video dan ilmunya. Paham ya para pemirsa, yang disebut Muhammad seperti itu bukan sosok yang beristri, yang beranak. Kata Muhammad jangan digubah, jangan ditambahi kata Nabi. Kalau toh memang di antara kalian masih percaya bahwa Muhammad di sana itu dia beristri dan mempunyai anak, syahadatnya kalian harus merubah. Kalau toh Anda sebagai katanya yang mengaku keturunan dan nasabnya, artinya syahadatnya itu nenek moyang, kakek moyang saya Muhammad utusan Allah, kan keren nanti. Itulah para murid, para santri diterangkan setelah syahadat. Pahami betul-betul ini, jangan sampai salah. Dilanjutkan video yang kedua nanti lebih jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah.